Perkenalkan, gue V. Gue bakal cerita soal pengalaman menyeramkan yang gue alamin sendiri. Jadi, ceritanya tuh bermula saat gue masih tinggal di Malang. Saat itu kira-kira tahun 2008 ya. Gue masih mahasiswa, sekaligus masih nyambi kerja. Dan sebenarnya tempat tinggal gue tuh adanya di Kota Batunya. Jadi kalau di sini Kota Batu sama Kota Malang tuh jaraknya kayak Bekasi sama Jakarta gitu. Lumayan sih, setiap hari harus bolak-balik gitu kan. Nah, beberapa momen dan beberapa case kalau lagi banyak kerjaan dan padat banget jadwal kuliah, biasanya gue akan pulang ke kosan saudara gue di Kota Malang. Jadi kayak sementara aja gitu, nggak yang tinggal permanen di situ. Cuman kalau untuk urusan urgent, biasanya gue nginep di situ. Ada sih beberapa barang-barang gue juga gue tinggal di situ. Dan gue tinggal di kosan saudara gue itu bareng sama beberapa sepupu gue. Karena saudara, jadi kita kayak dikasih satu kamar besar gitu buat bareng. Jadi satu kamar gede banget itu bisa cukup sampai kayak 6-7 orang gitu. Pakai kasur-kasur single gitu, gede pokoknya. Dan for your information, emang rumahnya itu kayak udah rumah lama banget gitu, dari zaman Belanda. Nah, satu ketika gue ditelepon nih sama sepupu gue dari kosan. "Mbak, lo pulang dong malam ini ke kosan gitu, bantu-bantu kita. Karena kamar yang kita pakai ini bakal disewain. Dan malam ini kita harus pindah semua barang-barang yang ada di kamar ke kamar atas gitu." Nah, no hard feeling ya, gue langsung aja gitu pulang kerja, udah kelar kampus. Akhirnya gue pulanglah ke kosan gitu untuk ngebantuin sepupu-sepupu gue pindahan. Nah, kebetulan waktu itu yang biasanya rame banget sampai ber-6-7 orang pada banyak yang pulang karena emang udah selesai ujian ya kalau nggak salah. Nah, jadi cuma tinggal gue, sepupu gue satu, sebutlah namanya Elva. Yang satu lagi sepupu gue namanya Yana. Jadi kita cuma bertiga waktu itu. Kita bersih-bersih, angkat-angkat barang, dan kita disuruh pindah ke kamar atas. It's mean itu adalah kamar loteng. Jadi yang benar-benar posisinya di atas sendiri. Terus kayak deck gitu. Jadi lantainya kayu dan ceilingnya atau langit-langitnya itu yang miring gitu. Bener-bener yang mepet banget sama atap rumah. Dan ada balkon kecil gitu dari kayu-kayu. Sebenarnya bagus banget sih, kayak rumah-rumah di luar negeri gitu. Dan kita sempat excited banget karena dapat kamar itu dan gede juga. Nah, kejadiannya bermula saat itu ketika kita udah selesai beres-beres. Kira-kira kita beres-beres tuh sampai jam 1 malam. Udah kecapean banget bertiga. Terus belum semua beres, asal dipindah aja. Dan kita cuma nyiapin 2 bed waktu itu. Karena kita bertiga, gue akhirnya sebagai saudara yang paling tua menawarkan diri untuk tidur di kasur ekstra. Jadi gue tidur di bawah, adik-adik sepupu gue di atas gue kanan kiri pakai tempat tidur, dan gue di antara mereka berdua di bawah pakai kasur ekstra. Gue inget waktu itu kita tidur sekitar jam 1-an ya. Jam 1-an malam kita tidur saking capeknya, nggak pakai cerita, nggak pakai babi bu, mati lampu ya. Kita biasa tidur dimatiin lampunya, tidur seperti biasa. Gue juga udah capek banget, terlelap. Dan tiba-tiba ketika gue di tengah-tengah tidur, selelap-lelapnya gue tidur, tiba-tiba gue kebangun itu yang gue langsung melek mata. Posisi gue di bawah ya, di kasur di bawah, dan gue otomatis natap
langit-langit. Gue nggak pakai gerasa gerusuk, gue nggak tahu kenapa di tengah-tengah tidur gue yang nyenyak itu, gue tiba-tiba bangun, buka mata langsung, dan seketika itu gue lihat ada sosok perempuan. Dia hanging di atas badan gue. Merinding. Di atas badan gue hanging. Lu bisa bayangin ya, dia kaki itu ada di dada gue, di atas dada gue. Asli gue sampai sekarang masih merinding kalau inget-inget. Terus dia kayak posisi ngegantung gitu. Rambut awut-awutan, dia pakai baju tidur kayak daster lama gitu. Dan yang paling scary adalah matanya natap gue. Itu pengalaman yang paling gila sih seumur hidup kalau gue ditanya soal pengalaman horor. Gue gak bisa berkata apa-apa. Gue shock, gue takut. Sekejap gue langsung nutup mata. Dan gue berusaha gak teriak, karena gue tahu ada sepupu gue kanan kiri itu pada penakut semua dua-duanya. Kalau gue ketakutan dan gue teriak, mereka bakal histeris. Asli gue nggak tahu waktu itu apa yang harus gue lakuin. Yang gue tahu gue cuma bisa nutup mata, gue nggak bisa bergerak, dan gue yakin gue nggak mimpi. Bener-bener itu sosok perempuan itu bener-bener ada di atas gue. Bener-bener kita tatap muka, bayangin aja. Di situ dalam hati sambil nutup mata, gue cuman bilang, please, gue tahu lo ada di sini dan lo jangan gangguin gue sama adik-adik gue. Gue nggak tahu kenapa kok gue yang diliatin sama dia. Mungkin bisa dibilang sih gue paling berani di antara adik-adik sepupu gue gitu kan. Nah di situ gue cuman berusaha untuk tidur lagi, nggak mau buka mata sama sekali, nggak mau bergerak. Gue cuman bisa doa aja. Dan nggak tahu gue dapat kekuatan dari mana, gue tuh bener-bener nggak ketakutan gitu yang histeris gitu. Terus gue berusaha untuk tidur, dan itu nggak berhenti cuma di situ. Pagi harinya bangun seperti biasa, kemudian akan beraktivitas masing-masing gitu, karena ada di sepupu gue juga masih ada kegiatan di kampus gitu kan. Gue berusaha untuk diem, nggak cerita, karena gue nggak mau, mereka nggak mau tidur di kamar itu, karena kita nggak punya pilihan. Sampai berapa hari gue sengaja nginep di situ karena gue takut adik-adik gue ketakutan dan diganggu gitu kan. Padahal gue sebenarnya bisa pulang kan. Terus berapa hari, sampai 2-3 hari gue nginep di situ terus. Sampai akhirnya sepupu gue yang namanya Elva, dia tiba-tiba diem-diem gitu, bisik-bisik, dia bilang ke gue, Mbak, lu ada ngerasa aneh gak sih sama kamar ini gitu. Nah di sini gue baru ngebuka omongan bahwa gue juga ngalamin hal yang serupa gitu, maksudnya ngalamin hal yang horor. Ternyata di hari pertama kita ninggalin tempat itu, sepupu gue namanya Alfa tuh katanya pernah sore-sore lagi sholat maghrib sendiri di kamar. Tiba-tiba ketika dia sujud itu, dia ngerasa mukenanya itu kayak dibuka gitu, kayak mau dibuka gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Dan dia takut banget cerita karena dia khawatir kita bakal ketakutan. Jadi kita kayak ngalamin sendiri-sendiri, cuman kayak nggak mau cerita. Dan sepupu gue yang satunya lagi namanya Yana, dia ini kan paling bawel ya. Dia kayaknya nggak ngalamin hal-hal yang aneh, cuman setiap hari dia bawel banget. Katanya dia nggak bisa tidur terus di kamar itu, sampai-sampai dia tidur di ruang tengah, ruang nonton TV di lantai 1. Dan gue sama sepupu gue yang Alfa nggak pernah mau cerita sampai detik ini ke dia soal kejadian itu. Usut punya usut, ternyata gue sempet nanya ke sepupu gue yang lebih senior, yang tinggal duluan di situ dan udah lulus kuliah. Dulunya di kamar itu, jadi sebelum kita tinggalin tuh udah lama banget nggak ditinggalin, udah kosong. Sebelum itu dulu banget
udah jadi kosan. Ada salah satu penghuni kos, orang luar Jawa, yang jadi mahasiswa di kota Malang. Jadi dia itu sakit, nggak tahu, nggak jelas sakitnya apa, sakit gitu kan, nggak tahu gimana dia nggak dapat bantuan orang gimana, dia meninggal di situ. Jadi dia tuh nggak ketahuan teman, nggak ketahuan saudara kalau dia sakit, sampai akhirnya dia menjemput ajalnya di kamar loteng itu. Gue baru tahu dan sejak saat itu gue udah jarang nginep di situ dan udah lama juga nggak kesana karena udah lulus dan udah pindah ke Jakarta. Itu pengalaman paling ngeri sih seumur hidup dan gak bakal lupa.